Hai, dan kembali lagi dengan aku di podcast monolog dari Litania Amerta. Kita semua selalu punya angan-angan ingin hidup seperti apa yang kita inginkan. Gak jarang kita menginginkan itu tanpa gak sadar sebenarnya kita nggak konsisten dalam hidup. Terlihat dari waktu kecil, kita selalu mempunyai angan-angan. Jika sewaktu dewasa, aku ingin hidup dengan memiliki rumah yang tingkat, memiliki motor seperti Valentino Rossi, dan punya banyak uang. Namun ketika beranjak remaja, keinginanku akan hidup itu berubah. Kayak ingin menjadi seorang yang superstar. Ya, entah itu dalam bidang karir seperti abdi negara ataupun public figure yang kita eluh-eluhkan. Kayak pengen jadi pemain bola, pengen jadi musisi. Dan kita ambil satu contoh kayak pengen jadi pemain bola. Kita menginginkan hidup seperti itu, mempunyai rumah yang besar, mempunyai mobil sport, dan kegiatan hari-hari hanya bermain bola. Tapi selepas masa pendidikan dan kita dewasa, keinginan kita akan hidup itu berubah lagi, yaitu ingin hidup sederhana dan tenang, yang gak perlu memikirkan keesokan harinya akan gimana-gimana. Tapi pada saat kita berpikir tentang keinginan kita untuk memiliki hidup seperti itu, ya nggak jarang kita nggak tahu secara detail kehidupan seperti apa yang kita pengen, ketenangan seperti apa yang kita inginkan. Dan kita cukup bingung untuk menjelaskannya gimana. Tetapi kita menginginkan hidup seperti itu. Dan selalu lagi ditanya, ya maksudnya itu mau tenang yang gimana, mau damai yang gimana, mau sederhana yang gimana. Kita nggak tahu seperti apa. Dan kita dirundung tentang kebingungan, kegelisahan, dan kecemasan akan hidup. Sehingga kita lupa keinginan kita waktu kecil, tentang apa yang kita impi-impikan dulu. Kayak kalau aku udah besar aku pengen punya ini, menjadi ini, lalu seperti ini gitu. Tapi ketika kita besar kita melupakan hal itu. Dan kita menganggap bahwasanya itu tuh terlalu tinggi, sehingga ya udahlah, jadi biasa-biasa aja gitu. Dan seiring berjalannya waktu, nggak sadar sampai detik ini kita tumbuh menjadi seseorang yang udah dewasa,
dengan segala apa yang udah kita lewati, dengan segala apa yang telah kita pelajari. Terus kita berada di satu fase kayak ngerasa, kenapa setiap kita melakukan pencapaian itu tuh nggak pernah menjadi kenyataan. Dan ketika memasuki fase dewasa, kita menginginkan untuk hidup damai, kita menginginkan untuk hidup tenang gitu kan. Tapi kenapa sekarang ini selalu dihantui tentang kegelisahan, tentang kecemasan, tentang ketakutan? Pada saat itu kita bilang, bukan seperti ini hidup yang kita inginkan. Kita nggak mau seperti ini. Tapi ya mau gimana lagi gitu. Dan kita juga bingung gitu kan, mau seperti apa jadinya, mau gimana gitu. Yang membuat kita bingung itu kayak hari-harinya selalu dirundung tentang hal-hal itu, kayak apa ya, nggak ada habisnya. Makanya ada yang bilang tuh hidup nggak seindah apa yang ada di bayangan kita, ekspektasi nggak seindah realita. Setiap hal apa yang kita inginkan kadang bertolak belakang dengan kenyataan, dan kita dipaksa untuk menikmati itu, kita dipaksa untuk menjalani itu. Mau nggak mau, ya itu tuh kita alami juga gitu. Maksudnya ya kita semua nggak mau mengalami fase seperti ini, mengalami fase yang nggak enak ini. Tapi waktu akan terus bergerak ke sana, waktu akan terus menggilas hal-hal itu. Dia nggak akan peduli dengan keadaan kita. Sehingga dari situ membuat harapan-harapan dulu, keinginan-keinginan dulu itu tertimbun, sehingga membuat kita kadang lupa bahwasanya kita punya mimpi yang begitu besar. Ya kita lupakan hal itu, hingga di satu titik ketika kamu ngerasa sendiri, entah kenapa tiba-tiba impian-impian dulu itu kayak muncul lagi. Bahwasanya kita pernah menginginkan kehidupan seperti itu gitu. Dan kita cukup bisa tersenyum bahwasanya kayak ya itu jauh dari apa yang kita inginkan dulu gitu. Dan kita memilih untuk pasrah bahwasanya ya udah nggak apa-apa dengan hidup seperti ini.
menjadi bahagia dan sederhana itu juga udah cukup. Dan kita ngomong seperti itu di usia kita yang udah dewasa, kayak seakan-akan kita ngomong ke anak kecil, yang mana anak kecil itu adalah kita. Kayak kita ngomong ke dia bahwasanya hidup itu ya cukup kita ngerasa bahagia dan cukup kita ngerasa tenang. Ya walaupun dulu kamu punya keinginan besar, punya keinginan untuk hidup seperti apa yang kamu inginkan dulu, seperti apa yang kamu sering bilang ke teman-teman dulu. Dan maaf bahwasanya kamu yang sudah dewasa ini tidak bisa seperti itu. Ya mungkin belum bisa, tapi suatu saat nanti itu akan terwujud, ya walaupun dengan cerita yang berbeda. Tapi intinya kamu yang udah dewasa ini menginginkan untuk hidup yang tenang. Sebenarnya tidak juga seperti ini, tidak juga tentang keraguan, tidak juga tentang kegelisahan yang belum terjadi sebenarnya. Ya benar, ketakutan itu cuma ada di pikiran kita, walaupun bahaya itu nyata. Tapi apa artinya hidup kalau semua itu selalu menjadi nyata tentang apa yang kita inginkan? Kayak kita pengen ini jadi kenyataan, kita pengen itu jadi kenyataan, kita pengen yang seperti ini jadi kenyataan juga. Kadang ada hal-hal yang nggak sadar bagi kita, bahwasanya kita tuh nggak cukup kuat dengan apa yang kita inginkan. Kita itu nggak pantas dengan apa yang kita pikirkan. Ya mungkin Tuhan ngasih kita hidup dengan kondisi yang seperti ini, dengan keadaan yang seperti ini, yaitu tuh ada maknanya. Ya mungkin ini dari opiniku aja ya, kalau misalnya seandainya ini kehidupan kita itu seperti apa yang kita impikan waktu kecil, menjadi superstar yang kaya raya misalnya. Ya mungkin kita sering lihat entah itu di TV ataupun di manapun, ya orang kaya itu mempunyai kehidupan yang super sibuk kan. Super sibuk ngurus bisnisnya, super sibuk keluar-keluar untuk membangun relasi, sehingga nggak ada waktu untuk sekedar ngobrol dengan keluarga, untuk sekedar menyapa dengan tetangga, untuk sekedar bertukar pikiran dengan teman-teman sekitar. Kayak nggak ada gitu. Bahkan yang kita lihat mungkin kayak di televisi itu ya hidup-hidup seorang superstar itu kayak ya sibuk hari-hari di luar, ketemu orang baru, ngobrolin tentang bisnis, ngobrolin tentang keuangan, segala macam, membangun relasi gitu. Lalu balik lagi dengan kehidupan kita sekarang, kayak kita pikir oke, mungkin dengan aku kayak gini aku bisa mengambil makna bahwasanya aku masih punya waktu yang banyak untuk ngobrol dengan keluarga, dekat dengan keluarga, dan punya waktu banyak untuk saling tukar pikiran dengan teman, dan
mengamati setiap perkembangan dari orang-orang yang dulunya sama-sama berjuang. Kita juga ngelihat dan mengamati kehidupan teman kita yang udah mencapai garis finishnya. Lalu kita juga menjadi seseorang yang peka terhadap perasaan. Itu sih makna yang bisa diambil dari kenapa Tuhan ngasih kita hidup seperti ini. Bahagianya itu kadang kalau dipikir-pikir bukan dari apa yang kita dapat, tapi dari apa yang udah kita syukuri sih. Ya kita nggak tahu kedepannya bakalan dapat rezeki nomplok yang kayak gimana gitu. Tapi dengan kita menikmati posisi kita sekarang, itu tuh jauh lebih menenangkan sih, daripada kita harus mengejar-ngejar untuk membuat diri kita supaya diakui orang dengan pencapaian dari segi harta. Ya walaupun munafik, kita juga butuh itu. Ini bukan berarti kita pasrah dengan keadaan. Ya kita tetap berusaha, kita tetap berjuang dengan apa yang kita impikan, kita tetap hidup dengan apa yang kita impikan. Tapi ada yang namanya proses. Bisa aja yang kita jalani sekarang, ya ini bagian dari proses untuk menuju kehidupan yang sebenarnya itu kita butuhkan. Dan sialnya kita nggak tahu akan hal itu. Yang tahu tentang itu ya lagi-lagi Tuhan gitu. Jadi buat kamu yang ngerasa hidupnya itu kayak bukan seperti ini yang aku inginkan gitu, terima aja sih menurutku. Karena apa ya, ya itu nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Ya mungkin kita dikasih fase kayak gini supaya kita bisa ngelihat lagi makna-makna di balik ini semua. Dan lihat aja dari semua proses yang udah kita lalui dari beberapa waktu yang belakangan, dan membuat kita hingga di titik ini. Ya walaupun hasilnya nggak cukup besar, kita itu mampu untuk bertahan sejauh ini, kita itu mampu untuk kuat seperti ini, dan kita tidak memutuskan untuk menyerah akan kehidupan ini. Karena kita juga ngeliat dan tahu lah bahwasanya nggak jarang ada berita tentang bunuh diri. Ketika ditanya kronologisnya seperti apa, ya rupanya dia stres tentang menjalani hidup, stres tentang masalah-masalah kehidupannya gitu. Jika dibalikan dengan diri kita, kita cukup kuat akan hal itu. Buktinya kamu masih bisa bertahan kan sampai saat ini. Ya aku harap kamu akan terus tetap bertahan. Jika rasa sesak yang ada di dadamu perlu diekspresikan, perlu dikeluarkan, ya ungkapkan aja. Entah itu lewat apapun itu, tangisan, lewat
sebuah karya ataupun tentang hal yang ingin kamu lakukan selagi itu positif, itu nggak ada salahnya. Karena manusia nggak ada yang sempurna, kita juga nggak harus menjadi orang yang selalu tegar, selalu kuat, nggak juga gitu. Kadang ada fase-fase kita kayak nggak kuat tentang semua hal yang terjadi di diri kita, dan kita ngerasa lemah. Tapi setelah emosi-emosi tentang kesedihan itu tercurahkan, menjadi apa ya, kayak men-charge diri kita supaya setelah kita mengungkapkan emosi kesedihan ini, menjadikan kita untuk lebih bugar lagi, karena kesedihan itu udah kita luapkan kan. Ya nggak apa-apa juga kok kalau misalnya kehidupan kita saat ini jauh dari ekspektasi. Bisa aja ini bagian dari proses untuk mencapai titik seperti apa yang Tuhan inginkan, ataupun ini menjadi proses tentang apa yang kita inginkan. Walaupun pas kita pikir-pikir kayak yang kita inginkan seperti ini, tapi jalannya kok kesini gitu. Ya nggak apa-apa gitu, kayak seharusnya nggak apa-apa gitu, kayak ya udah. Menyerahkan kehidupan ini dengan Tuhan, aturlah seperti apa baiknya. Mungkin aku nggak cukup kuat untuk menjadi apa yang aku inginkan. Aku harap semoga kau menuntunku untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Dan kita berdoa seperti itu kepada Tuhan. Tapi pas ketika kita mengungkapkan itu, rasanya tuh beda. Rasanya tuh kita kayak sedikit lebih lega. Rasanya kita kayak ada sesuatu yang berkurang di diri kita, tapi kita ngerasa kelegaan. Karena kita kayak memasrahkan hidup kita dengan yang di atas, mau seperti apa gitu. Intinya kita nggak memutuskan untuk menyerah. Karena manusiawi juga seseorang itu sedih. Itu bentuk manusiawi, itu bentuk bahwasanya diri kita itu perasa. Nggak apa-apa juga cuy untuk nangis, nggak apa-apa juga untuk ngerasa kesedihan itu, dan kita memutuskan untuk mengurung diri di kamar. Luapkan aja gitu, ntar ujung-ujungnya juga bakalan habis itu. Dan ketika habis, kita kembali lagi menjadi diri kita yang baik. Sesuatu yang dipendam itu nggak baik, dan alangkah baiknya diluapkan dengan hal-hal yang positif. Dan kadang ya itu tadi, bukan seperti ini hidup yang kita inginkan, bukan ini yang aku mau gitu. Tapi ya cara kita menerima itu anggap aja oke, mungkin ini bagian dari proses. Walaupun kadang prosesnya itu jalannya cukup jauh dengan apa yang kita impikan. Tapi ya suatu saat nanti kita juga sama-sama tahu bakalan diarahkan kemana kita ini. Aku harap kamu yang mendengarkan ini
tetap semangat dan jangan ngerasa sendiri dengan masalahmu sendiri. Karena di kehidupan yang nggak sempurna ini, kamu nggak harus tumbuh untuk menjadi sosok yang sempurna. Semua orang punya sisi kelemahannya, semua orang punya masa kelamnya, dan pada akhirnya semua orang juga mempunyai puncak kejayaannya, hingga pada akhirnya itu mengantarkan ke akhir dari kehidupan. Nikmati prosesnya dan syukuri setiap hasilnya. Kan ketakutan itu cuma ada di kepala kan. Di kenyataan baik-baik aja. Hai, cobalah lihat. Keluar sejenak. Lihat keadaan sekitar. Kita masih aman-aman aja. Dan ngobrol dengan diri sendiri bahwasanya kayak, iya juga ya. Ketakutan-ketakutan selama ini itu cuma ada di kepala. Ketakutan-ketakutan akan kita tuanya seperti apa itu cuma di kepala. Padahal ya kita belum setua itu gitu. Kita baru aja masuk fase dewasa gitu. Baru masuk gitu. Jadi ya aku harap kamu dapat menikmati hidupmu supaya menjadi lebih baik. Di podcast-podcast sebelumnya juga membahas tentang hal ini. Mungkin kalau kamu ngikuti dari awal, tahu juga ceritanya seperti apa gitu. Kayak cerita yang apa ya, ada sambungannya gitu. Dan jika kamu ngerasa kayak bukan seperti ini yang kamu mau, lantas kamu menginginkan seperti apa? Itu tuh harus dipikirkan secara detail gitu. Nah masalahnya ketika kita ditanya itu, ya kita juga bingung gitu. Bingung akan seperti apa. Jadi kalau misalnya apa yang kamu inginkan nggak seindah ekspektasimu, nggak apa-apa. Itu bagian dari proses. Entah kita diarahkan untuk menjadi apa yang kita inginkan walaupun jalurnya berbeda, ataupun kita diarahkan untuk menjadi apa yang Tuhan inginkan. Gua harap kamu yang mendengarkan ini menjadi manusia yang bahagia dan baik. Dan jika kamu mendengarkan ini untuk pengantar tidur, semoga tidurmu lebih nyenyak hari ini dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tetap semangat. Oke, mungkin itu aja di podcast monolog Litania Amerta. Semoga perbincangan malam ini ada makna yang bisa kita petik sama-sama. Tapi kalaupun enggak, ya udah, anggap aja ini hiburan. Dan apapun opinimu dari obrolanku ini, aku tunggu di kolom komentar. Ataupun kalau kamu pengen kita ngebahas apa, ya aku tunggu di sana. Kira kita juga mempunyai luka yang sama, walaupun beda cerita, tapi benang merah kita sama kan. Oke, itu aja, sekian dan terima kasih.